Suamiku bersorak akan menjual rumah mewah itu. Tanpa tahu aku telah mengamankan segalanya. Dan hari itu menjadi awal runtuhnya kuasa yang selama ini membungkamku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi datang dengan cara yang biasa. Cahaya matahari menyelinap melalui sela gorden, suara burung dari halaman, aroma kopi yang perlahan memenuhi dapur. Tika berdiri di depan kompor, mengaduk sup bening dengan gerakan pelan dan teratur. Rumah itu tenang, terlalu tenang, seperti menyembunyikan sesuatu di balik dinding-dindingnya yang rapi. Ia menyukai pagi. Pagi memberinya kendali sebelum hari menuntut banyak hal. Namun pagi itu, entah kenapa, dadanya terasa sempit sejak bangun tidur. Ada firasat samar yang tidak bisa ia beri nama. Dari ruang tamu, terdengar suara Bima. Awalnya biasa saja, nada ceria, sedikit tertawa. Tika mengira suaminya sedang menelepon rekan kerja. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya sampai satu kalimat membuat tangannya berhenti bergerak. Yes, akhirnya bisa menjual rumah mewah itu. Sendok di tangan Tika berhenti. Api kompor masih menyala kecil. Ia berdiri kaku, telinganya menajam tanpa ia minta. Nilainya sudah naik jauh. Lanjut Bima dengan suara penuh kebanggaan. Aku sudah hitung. Tinggal tunggu pembeli serius. Ada suara lain menyahut, lebih tua, tegas, dan sangat ia kenal. Bagus. Dari dulu ibu bilang, rumah sebesar itu harus dimanfaatkan. Suara Bu Ratna terdengar puas, seolah keputusan itu sudah lama ia tunggu. Benar, Mas, timpal Roni cepat, nadanya bersemangat. Sekarang waktu yang tepat. Jangan sampai keduluan orang. Tika mematikan kompor pelan, hampir tanpa suara. Ia melangkah mendekat ke arah ruang tamu, tapi berhenti di balik sekat. Dari sana ia bisa melihat sebagian punggung Bima, Bu Ratna yang duduk tegak di sofa, dan Roni yang condong ke depan penuh antusias. Tidak ada satupun wajah yang menoleh ke arahnya. Tidak ada yang menyebut namanya. Rumah mewah itu. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Rumah yang ia bersihkan setiap hari. Rumah yang ia jaga ketika Bima sering pulang larut. Rumah yang ia pikir adalah tempatnya berpijak. Ia memilih tidak masuk. Tidak karena takut, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mendadak ingin diam. Bertahun-tahun hidup bersama Bima dan keluarganya mengajarkannya satu hal. Reaksi seringkali hanya membuatnya disalahkan. Jadi ia berdiri di sana, menyimpan semua yang ingin keluar. Percakapan berlanjut, tentang harga, tentang peluang, tentang rencana ke depan. Semuanya terdengar rapi dan penuh kepastian. Tika merasakan sesuatu menusuk harga dirinya, bukan karena rumah itu akan dijual, melainkan karena cara keputusannya diumumkan. Seolah rumah itu milik suara-suara di ruang tamu, bukan bagian dari hidupnya. Ia akhirnya melangkah masuk, membawa baki berisi teh. Senyum tipis terpasang di wajahnya. Senyum yang sudah ia kenal betul fungsinya. Meredam, menenangkan, menghindari konflik. Silakan, ucapnya singkat sambil meletakkan cangkir di meja. Bima melirik sekilas. Oh, Tika, katanya ringan. Ibu dan Roni sedang bahas rencana rumah. Tika mengangguk. Aku dengar. Bu Ratna menatapnya dengan pandangan menilai, lalu tersenyum kecil. Sebagai istri, kamu pasti mendukung keputusan suami. Rumah itu kan aset keluarga. Kata-kata itu jatuh dengan halus, tapi berat. Tika tidak menjawab. Ia hanya merapikan posisi cangkir yang sebenarnya sudah lurus. Di dalam dirinya, ada perasaan asing. Bukan marah, bukan sedih, melainkan tersisih. Tak lama, Bu Ratna dan Roni berpamitan. Pagi yang cerah terasa berubah. Pintu tertutup, dan sunyi kembali mengisi rumah. Bima berdiri, mengambil jaket. Jangan dipikirkan, katanya sambil berjalan. Aku tahu apa yang kulakukan. Tika mengangguk lagi. Ia selalu mengangguk. Beberapa jam kemudian, Maya datang. Sahabatnya itu tidak pernah mengetuk terlalu lama, seolah tahu kapan Tika butuh ditemani. Mereka duduk di ruang makan. Sinar matahari kini terasa lebih dingin. Kamu kenapa? Tanya Maya tanpa basa-basi.
Tika menghela napas. Bima mau jual rumah. Maya terdiam sesaat. Kamu setuju? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Tika tertegun. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Ia bahkan tidak tahu apakah ia punya pilihan untuk setuju atau tidak. Maya menatapnya lebih serius. Tik, katanya pelan, rumah itu benar atas nama Bima. Tika membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ingatannya melayang pada dokumen-dokumen lama, tanda tangan yang ia bubuhkan tanpa banyak tanya, kepercayaan yang ia beri begitu saja. Aku nggak pernah benar-benar cek, jawabnya akhirnya. Maya tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kamu tahu. Pagi yang dimulai dengan tenang kini meninggalkan jejak gelisah. Setelah Maya pulang, Tika berdiri sendirian di ruang tamu, memandangi dinding-dinding rumah itu. Untuk pertama kalinya, muncul tekanan batin yang baru, bukan soal dijual atau tidak, melainkan pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Apakah selama ini aku benar-benar punya tempat di sini? Ia mengambil ponsel, menimbang, lalu mengirim pesan singkat pada Maya. Besok, temani aku. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Tapi pagi ini telah mengajarkannya satu hal. Diam tidak lagi aman. Pesan dari Maya masih tertinggal di layar ponsel Tika ketika pagi itu kembali datang. Kita pelan-pelan saja. Jangan takut. Kalimat sederhana itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dadanya terasa lebih penuh. Semalam, Tika hampir tidak tidur. Pertanyaan yang muncul kemarin terus berputar, menolak mengendap. Tentang rumah, tentang posisinya, tentang betapa sering ia memilih percaya tanpa bertanya. Ia baru selesai menyapu ruang tamu ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tika belum sempat menduga apapun, pintu sudah terbuka. Bu Ratna masuk lebih dulu, langkahnya tegas seperti biasa, diikuti Roni yang membawa map coklat tebal di tangan. Bima menyusul di belakang mereka, wajahnya tenang, bahkan tampak puas. Ibu bawa beberapa catatan, kata Bu Ratna sambil duduk tanpa menunggu dipersilakan. Biar sekalian kita rapikan rencana penjualan rumah. Tika berdiri di dekat pintu, tangannya menggenggam gagang sapu. Tidak ada yang menoleh ke arahnya. Tidak ada yang bertanya apakah ia siap mendengar. Roni membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini estimasi harga, Mas. Ini juga kemungkinan pembagian uangnya. Ia berbicara cepat, penuh percaya diri. Kalau dijual sekarang, kita bisa langsung bagi. Mas Bima tentu paling besar. Sisanya bisa kita atur. Kata kita kembali terdengar asing. Tika melangkah mendekat, meletakkan sapu, lalu duduk di ujung sofa. Pembagian? Tanyanya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Bu Ratna melirik sekilas, lalu kembali pada kertas di tangannya. Ya, pembagian hasil penjualan. Hal-hal seperti ini tidak perlu dipikirkan terlalu rumit. Lalu, aku. Tika akhirnya bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Roni tertawa kecil, tanpa rasa bersalah. Mbak Tika kan cuma istri. Numpang nama saja. Ucapannya ringan, seolah itu fakta umum yang tidak perlu diperdebatkan. Yang penting Mas Bima sebagai kepala keluarga. Kata-kata itu jatuh telak. Bukan karena kasar, tapi karena diucapkan tanpa ragu, tanpa perlawanan dari siapapun. Tika menoleh ke Bima. Ia menunggu. Satu kalimat saja sudah cukup. Tapi Bima hanya mengusap dagunya, fokus pada angka-angka di kertas. Roni, jangan terlalu frontal, ujar Bima akhirnya, tapi nadanya tidak menegur. Lebih seperti merapikan suasana. Tika pasti mengerti maksudnya. Mengerti. Kata itu membuat Tika ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas panjang. Dadanya terasa panas. Ada dorongan untuk membela diri, menjelaskan, mengingatkan semua yang ia lakukan untuk rumah ini. Tapi pengalaman mengajarkannya bahwa penjelasan sering berubah menjadi senjata balik. Bu Ratna menatapnya kini, sorot matanya tegas. Kamu tidak perlu merasa tersinggung. Dari awal, kamu kan ikut Bima. Sudah seharusnya percaya. Percaya. Kata itu kembali. Tika menunduk. Di kepalanya, ingatan lama muncul satu persatu, tanpa ia undang.
Ia melihat dirinya beberapa tahun lalu, duduk di meja makan yang sama, dengan setumpuk dokumen di depannya. Bima berdiri di sampingnya, menunjuk tempat tanda tangan. Ini cuma formalitas, katanya waktu itu. Biar urusan cepat beres. Ia ingat bertanya sekilas, lalu merasa bersalah karena ragu. Bu Ratna duduk tidak jauh, mengangguk seolah semuanya wajar. Roni mondar-mandir sambil bercanda. Tidak ada yang menjelaskan isi kertas-kertas itu. Tidak ada yang memberinya waktu membaca. Tika menandatangani semuanya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena percaya. Karena ingin menjadi istri yang tidak merepotkan. Ingatan itu membuat tengkuknya dingin. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia menyadari sesuatu yang menyesakkan. Selama ini, kepercayaannya selalu diartikan sebagai persetujuan tanpa syarat. Tik, suara Bima menariknya kembali ke ruang tamu. Kamu dengar, kan? Tika mengangguk pelan. Dengar. Bagus, kata Bu Ratna cepat. Berarti tidak ada masalah. Ibu ingin semua lancar. Tidak ada masalah. Kalimat itu menutup percakapan tanpa benar-benar menutup apapun di hati Tika. Roni kembali memasukkan kertas ke dalam map, seolah semuanya sudah beres. Beberapa menit kemudian, mereka berpamitan. Tidak ada salam hangat, hanya langkah pasti meninggalkan rumah. Setelah pintu tertutup, Tika masih duduk di tempatnya. Rumah itu terasa berbeda, lebih sempit, lebih asing. Bima mengambil ponselnya, bersiap pergi. Kamu jangan dibawa perasaan, katanya sambil mengenakan sepatu. Ini semua demi masa depan. Tika mengangguk lagi. Ia selalu mengangguk. Namun kali ini, ketika suara mobil menjauh, ia tidak langsung bergerak. Ia membiarkan perasaan itu tinggal sejenak. Bukan marah seperti kemarin. Bukan terkejut. Kali ini lebih dalam, rasa bersalah pada dirinya sendiri. Ia berdiri perlahan, melangkah ke kamar, membuka laci yang jarang disentuh. Di sana, ia tahu, tersimpan salinan beberapa dokumen lama. Jarinya gemetar saat menyentuh map tipis berwarna biru. Ia belum membukanya. Belum sekarang. Tapi kehadiran map itu saja sudah cukup membuat keputusan kecil mulai terbentuk di benaknya. Keputusan yang berisiko, karena untuk pertama kalinya, ia berniat berhenti percaya begitu saja. Map biru itu masih tergeletak di atas meja rias ketika pagi beranjak siang. Tika belum membukanya sejak semalam. Bukan karena lupa, melainkan karena ragu. Ada perasaan aneh setiap kali matanya menangkap warna biru kusam itu, seperti melihat bayangan dirinya sendiri yang terlalu lama mengalah. Ia sedang melipat pakaian ketika suara pintu depan terbuka. Langkah Bima terdengar lebih cepat dari biasanya, langsung menuju kamar. Tika menoleh, napasnya tertahan setengah. Ini, kata Bima sambil mengulurkan selembar map lain, lebih tebal, berwarna coklat. Nada suaranya datar. Tapi ada sesuatu yang mendesak di baliknya. Ada surat tambahan. Formalitas ban. Tinggal tanda tangan. Kata formalitas kembali muncul. Tika menatap map itu, lalu wajah Bima. Ia teringat betul bagaimana kata yang sama pernah diucapkan bertahun-tahun lalu, di meja makan yang sama, dengan hasil yang kini membuatnya gelisah. Untuk apa? Tanyanya pelan. Bima menghela napas, seolah pertanyaan itu tidak perlu. Biar proses penjualan cepat. Bank minta kelengkapan. Kamu kan istri, tanda tanganmu dibutuhkan. Tika menerima map itu, membukanya perlahan. Lembar-lembar kertas penuh tulisan hukum yang rapat menyambutnya. Matanya menyapu cepat, tidak benar-benar memahami, tapi cukup untuk menyadari satu hal. Tidak ada penjelasan yang disertakan. Bima, katanya setelah beberapa detik, aku mau baca dulu. Bima terdiam sesaat. Ngapain dibaca lama-lama? Itu standar. Tika mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung mengangguk. Aku ingin tahu isinya. Udara di kamar berubah. Bima melipat tangan di dada, sorot matanya mengeras. Kamu kenapa, sih? Dari kemarin jadi aneh. Ini cuma formalitas. Kamu nggak percaya sama aku? Pertanyaan itu menusuk tepat di tempat yang paling ia hindari. Tika menelan ludah. Selama ini, kepercayaannya selalu dijadikan bukti kesetiaan. Menolak berarti dianggap mengkhianati.
Namun ingatan tentang ucapan Roni, numpang nama saja, kembali muncul. Tentang Bu Ratna yang menyebut semua ini tidak perlu dipikirkan. Tentang map biru di laci. Aku bukan gak percaya, ucap Tika perlahan, memilih kata dengan hati-hati. Aku cuma ingin mengerti. Bima mendekat selangkah. Mengerti apa? Rumah itu mau dijual. Selesai. Tapi aku tinggal di sana, sahut Tika tanpa sadar. Kalimat itu meluncur begitu saja. Jujur, mentah. Bima terdiam. Ada kilat ketidaksabaran di matanya. Kamu mempersulit, katanya dingin. Padahal aku sudah atur semuanya. Tika menunduk kembali ke kertas. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut sepenuhnya. Ada sesuatu yang tumbuh pelan di dadanya. Keberanian kecil yang belum pernah ia kenal. Aku tidak akan tanda tangan hari ini, ucapnya akhirnya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan asing. Bima menatapnya lama, seolah mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Kamu bercanda? Tanyanya pelan, tapi nadanya tajam. Tika menggeleng. Aku mau tahu dulu. Wajah Bima mengeras. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah seperti yang Tika bayangkan. Justru sikap dingin itu yang membuat suasana terasa lebih tegang. Ia mengambil map dari tangan Tika dengan gerakan singkat. Baik, katanya singkat. Terserah kamu. Ia berbalik, keluar dari kamar tanpa kata tambahan. Pintu tidak dibanting, tapi tertutup dengan bunyi yang cukup untuk menandai jarak yang tiba-tiba tercipta. Tika duduk di tepi ranjang, napasnya tidak teratur. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan lega. Untuk pertama kalinya, ia menolak. Dan dunia tidak runtuh. Tapi juga tidak baik-baik saja. Siang itu, Maya datang. Begitu melihat wajah Tika, ia langsung tahu ada sesuatu yang berubah. Kamu habis bertengkar? Tanya Maya sambil meletakkan tasnya. Tidak, jawab Tika jujur. Kami, dingin. Maya mengangguk. Itu biasanya lebih berat. Tika menceritakan tentang surat itu, tentang kata formalitas yang kembali, tentang penolakannya. Maya mendengarkan tanpa menyela, wajahnya serius. Kamu melakukan hal yang benar, kata Maya akhirnya. Sekarang pertanyaannya, kamu mau lanjut bagaimana? Tika terdiam. Ia belum memikirkan sejauh itu. Penolakannya tadi lebih seperti refleks dari luka yang akhirnya bicara. Maya, ucapnya pelan, kalau aku selama ini salah tanda tangan, bisa diperbaiki nggak? Pertanyaan itu bukan tentang rumah semata. Itu tentang dirinya. Maya menatapnya mantap. Kita bisa cari tahu. Tapi kamu harus siap dengan jawabannya. Kata kita terdengar berbeda kali ini. Bukan menghapus, tapi menguatkan. Tika mengangguk perlahan. Di dalam dadanya, ada ketakutan baru yang tumbuh. Takut pada apa yang akan ia temukan jika benar-benar membuka semua dokumen itu. Malam turun, membawa sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Tika duduk sendirian di kamar. Map biru kini terbuka di hadapannya. Ia belum membaca satu kata pun, tapi keputusannya sudah mulai terbentuk. Besok, ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Tekanan batin itu menekan dadanya, berat dan nyata. Menolak hari ini ternyata baru permulaan. Pagi itu Tika berangkat lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, jalanan belum ramai, dan rumah terasa enggan melepasnya. Setelah penolakan kemarin, suasana di dalam rumah membeku. Bima tidak bicara. Tidak menegur. Tidak juga menanyakan keputusannya. Keheningan itu justru membuat langkah Tika terasa lebih berat. Seolah setiap meter yang ia tempuh menjauhkannya dari hidup yang selama ini ia kenal. Di dalam tasnya, map biru tersimpan rapi. Tangannya sesekali menyentuhnya, memastikan benda itu masih ada. Bukan karena takut hilang, melainkan karena keberadaannya kini menjadi satu-satunya pegangan yang ia punya. Kantor Pak Arif berada di deretan bangunan lama, tidak mencolok, dengan papan nama sederhana yang sudah sedikit pudar. Tika berdiri sejenak di depan pintu kaca sebelum masuk. Ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. Ia terakhir datang ke tempat ini bertahun-tahun lalu, saat ayahnya masih hidup. Saat itu, ia hanya mengangguk dan menandatangani apa yang diminta. Sekarang, ia datang untuk bertanya. Pak Arif menyambutnya dengan senyum yang langsung berubah menjadi sorot terkejut.
Tika, katanya, berdiri dari kursinya. Kamu, sudah lama tidak ke sini. Nada suaranya hangat, tapi penuh kehati-hatian. Tika duduk di hadapannya, merasakan detak jantungnya makin cepat. Saya perlu bantuan, Pak, ujarnya singkat, langsung ke tujuan. Tidak ada energi untuk basa-basi. Pak Arif mengangguk, mengambil kacamata baca. Tentang apa? Tika membuka map biru, mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen. Tentang rumah yang sekarang saya tempati, katanya. Suami saya ingin menjualnya. Pak Arif menerima kertas-kertas itu, mulai membaca. Baru beberapa detik, alisnya sudah berkerut. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Menjual? Ulangnya, nadanya naik sedikit. Tanpa persetujuan kamu. Tika mengangguk. Itu yang ingin saya pastikan. Saya tidak pernah benar-benar tahu posisi saya. Pak Arif menyandarkan punggung ke kursi, menarik napas panjang. Tika, katanya pelan, kini tidak lagi hanya sebagai notaris, tapi seseorang yang mengenal keluarganya. Rumah itu dibeli dari dana warisan ayahmu. Kalimat itu jatuh tanpa suara, tapi menghantam keras. Tika membeku. Ia tahu ada kemungkinan, tapi mendengarnya secara langsung terasa berbeda. Dadanya terasa sesak, seperti udara tiba-tiba berkurang. Warisan, suaranya nyaris berbisik. Pak Arif mengangguk. Dana dari rekening almarhum ayahmu. Aku yang mengurusnya. Saat itu, kamu datang bersama suamimu. Kamu bilang percaya penuh. Tika menunduk. Ingatan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Ia ingat ayahnya berpesan agar ia berhati-hati. Ia ingat memilih percaya, karena ingin hidupnya tenang. Secara hukum, lanjut Pak Arif, rumah itu seharusnya tidak bisa dijual tanpa persetujuanmu. Apalagi jika kepemilikan dan sumber dananya jelas. Tika mengepalkan tangan di pangkuan. Ada rasa marah yang baru, bukan pada Bima saja, tapi pada dirinya sendiri. Ia merasa bodoh, merasa kecil. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lain, kesadaran yang perlahan bangkit. Lalu kenapa? Tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Suami saya begitu yakin bisa menjualnya. Pak Arif terdiam sejenak. Karena selama ini kamu tidak pernah menolak. Dan mungkin, ada dokumen yang membuatnya merasa aman. Kata dokumen membuat Tika bergidik. Ia teringat map coklat kemarin. Tentang tanda tangan yang hampir ia berikan lagi. Pak, katanya, menelan ludah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Arif menatapnya lama, menimbang. Pertama, jangan menandatangani apapun sebelum kamu benar-benar paham. Kedua, kita perlu memeriksa ulang semua dokumen yang pernah kamu tanda tangani. Tika mengangguk pelan. Setiap kata itu menambah beban, tapi juga memberi arah. Ia tidak lagi berjalan dalam gelap sepenuhnya. Dan satu lagi, tambah Pak Arif, nada suaranya serius. Kamu harus siap. Begitu kamu mulai mempertanyakan ini, hubunganmu dengan suamimu bisa berubah. Tika tersenyum tipis, pahit. Sepertinya sudah. Keluar dari kantor Pak Arif, matahari sudah lebih tinggi. Cahaya siang menyilaukan, membuatnya harus menyipitkan mata. Langkahnya terasa goyah, tapi ada kekuatan baru yang belum ia pahami sepenuhnya. Kebenaran yang ia cari ternyata tidak menenangkannya. Justru membuka luka lama yang selama ini tertutup rapi. Di dalam mobil, Tika duduk diam beberapa menit sebelum menyalakan mesin. Tangannya gemetar. Rumah itu, warisan ayahnya. Semua itu bukan sekadar soal harta. Itu tentang kepercayaan yang disalahgunakan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bima masuk singkat. Kapan kamu pulang? Kita perlu bicara. Kalimat itu biasanya berarti perintah, bukan ajakan. Tika menatap layar lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung merasa bersalah. Ia membalas satu kalimat pendek, nanti. Kata itu sederhana, tapi mengandung risiko. Menunda berarti membuka kemungkinan konflik yang lebih besar. Namun Tika tahu, setelah hari ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Dan pengetahuan itu, betapapun menyakitkan, tidak bisa ia simpan sendirian. Langit sore tampak mendung ketika Tika memarkir mobil di depan rumah. Pesan singkat Bima siang tadi,
Kita bicara di rumah. Ibu akan datang. Masih terngiang di kepalanya. Sejak keluar dari kantor Pak Arif, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Pengetahuan baru tentang rumah itu seharusnya memberinya pegangan, tapi justru membuat setiap langkah terasa lebih berisiko. Ia sadar, begitu ia tidak lagi diam, dunia di sekitarnya akan melawan. Baru saja ia menutup pintu, bel rumah berbunyi. Bu Ratna datang tanpa menunggu, seperti biasa. Wajahnya tegang, bibirnya mengatup rapat, seolah sudah membawa keputusan bahkan sebelum percakapan dimulai. Bima mengikutinya, berdiri sedikit di belakang ibunya, posisi yang sudah sering Tika lihat, dan baru kali ini ia sadari maknanya. "Kamu kemana saja hari ini?" tanya Bu Ratna tanpa basa-basi, suaranya dingin. "Suami menunggumu." Tika meletakkan tasnya pelan. "Saya ada urusan." "Urusan apa yang lebih penting dari keluarga?" potong Bu Ratna cepat. Nada suaranya meninggi, menyisakan sedikit ruang untuk Tika bernapas. "Sejak kapan kamu berani menunda urusan suami?" Bima menghela napas pendek, lalu menatap Tika dengan sorot yang kecewa. "Ibu sudah capek mengurus semuanya. Kamu malah membuat masalah." Kata masalah kembali diarahkan padanya. Tika merasakan dada mengencang, tapi kali ini ia tidak langsung menunduk. Ia berdiri tegak, meski lututnya terasa lemah. "Aku hanya ingin jelas," ucapnya pelan. "Soal rumah." Bu Ratna mendengus. "Jelas apa lagi? Dari awal kamu ikut Bima. Sekarang sudah enak hidup di rumah bagus, tiba-tiba merasa punya hak macam-macam." Tika membuka mulut, tapi Bu Ratna tidak memberinya kesempatan. "Kamu istri durhaka," lanjutnya tajam. "Istri yang baik itu nurut, bukan banyak tanya." Kata durhaka itu menghantam lebih keras dari tamparan. Tika menahan napas, mencoba mencerna. Ada bagian dirinya yang ingin membantah, tapi ada juga bagian lain yang tiba-tiba sadar. Ini bukan pertama kalinya ia diberi label itu setiap kali ia berbeda pendapat. Bima melangkah maju, berdiri sejajar dengan ibunya. "Ibu benar," katanya tanpa ragu. "Kamu tidak tahu terima kasih. Rumah itu sudah bikin hidup kita naik. Aku yang urus semuanya. Kamu tinggal nikmati." "Nikmati." Kata itu membuat Tika ingin tertawa pahit. Ia mengingat malam-malam menunggu Bima pulang, pagi-pagi membersihkan rumah, bertahun-tahun menahan kata agar tidak dianggap mengeluh. "Aku tidak pernah bilang tidak bersyukur," ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar, tapi jelas. "Aku hanya ingin tahu posisiku." "Posisimu?" Bu Ratna menyipitkan mata. "Posisimu itu sebagai istri. Titik." Kalimat itu seperti garis tebal yang memisahkan. Tika merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar luka, tapi kesadaran. Selama ini, setiap kali ia bertanya, ia dianggap melawan. Setiap kali ia ragu, ia disebut tidak tahu diri. Polanya selalu sama. Ia dibungkam dengan kata-kata yang membuatnya merasa bersalah. Ia menoleh ke Bima. "Apa menurutmu aku salah karena ingin mengerti?" tanyanya, kali ini langsung menatap matanya. Bima terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah. "Kamu membuat semuanya rumit," katanya pelan. "Aku cuma mau semuanya cepat selesai." Jawaban itu, entah kenapa, justru menenangkan Tika dengan cara yang menyakitkan. Ia tidak lagi mencari pembenaran di sana. Ia mulai melihat dengan lebih jernih, bahwa diamnya selama ini bukan menjaga kedamaian, tapi memudahkan mereka mengatur. Bu Ratna berdiri, suaranya meninggi. "Kalau kamu terus begini, jangan salahkan siapa-siapa kalau rumah tanggamu hancur." Ancaman itu dulu selalu efektif. Kini, Tika merasakannya berbeda. Ada takut, tentu saja. Tapi ada juga kelegaan kecil karena akhirnya ia tahu. Ancaman itu selalu dipakai untuk membungkam, bukan menyelamatkan. "Aku tidak akan tanda tangan apapun," ucap Tika pelan namun tegas. Kalimat itu keluar lebih mudah dari yang ia bayangkan. "Sampai aku benar-benar paham." Bima menatapnya tajam. "Kamu berani menentang ibuku?" Tika menarik napas panjang. "Aku berani menjaga diriku." Kalimat itu membuat ruangan senyap. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa kecil tanpa humor. "Lihat, Bima, sudah berubah." Bu Ratna beranjak pergi,
Langkahnya keras. Bima mengikuti tanpa berkata apa-apa. Pintu tertutup, meninggalkan Tika sendirian di ruang tamu yang terasa lebih besar dan lebih kosong. Ia duduk perlahan, tubuhnya gemetar. Tangannya menutupi wajah, bukan untuk menangis, tapi untuk menahan gelombang emosi yang datang bersamaan. Takut, marah, dan sesuatu yang baru, kejelasan. Tika menyadari satu hal yang menekan dadanya lebih berat dari apapun hari ini. Jika ia terus diam, ia akan terus disebut durhaka. Tapi jika ia bersuara, ia akan dianggap menghancurkan keluarga. Pilihan itu terasa kejam, dan apapun yang ia pilih, risikonya nyata. Malam itu, Tika membuka ponselnya dan mengetik pesan pada Maya. Aku baru sadar. Mereka selalu membuatku merasa bersalah supaya aku diam. Ia menatap pesan itu lama sebelum mengirimnya. Menyadari pola adalah satu hal. Menghadapinya adalah hal lain yang jauh lebih berbahaya. Malam itu Tika tertidur dengan kepala berat, seolah kata-kata Bu Ratna masih menggantung di langit-langit kamar. Istri durhaka. Kata itu berulang di kepalanya bahkan saat pagi datang. Bima sudah berangkat tanpa berpamitan. Spray di sisi ranjangnya masih rapi, dingin, seolah keberadaan suaminya sengaja dihapus dari pagi itu. Sunyi yang tertinggal bukan sunyi biasa. Ia penuh tekanan, menunggu keputusan. Tika duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya bangkit. Di meja, map biru dan map coklat tergeletak berdampingan, seperti dua jalan yang menuntut dipilih. Ia menghela napas panjang, lalu memasukkan map biru ke dalam tas. Hari ini, ia harus tahu sejauh mana ia bisa melangkah tanpa menghancurkan segalanya. Kantor Pak Arif terasa lebih ramai dari kunjungan sebelumnya, tapi kehadiran Tika tetap langsung dikenali. Pak Arif menyapanya dengan anggukan singkat. Sorot matanya serius sejak melihat wajah Tika yang pucat. Kamu sudah siap mendengar penjelasan yang tidak menyenangkan? Tanyanya sambil mempersilakan Tika duduk. Tika mengangguk. Saya harus siap, Pak. Pak Arif membuka beberapa berkas lama. Jemarinya cekatan. Secara hukum, katanya perlahan, sertifikat rumah itu masih bisa diamankan atas namamu. Sumber dana jelas dari warisan ayahmu. Selama kamu belum melepaskan hak secara sah, posisi kamu kuat. Kata kuat terdengar asing di telinga Tika. Selama ini, ia jarang merasa kuat. Tapi kalau saya lakukan itu, tanyanya pelan, apa artinya bagi pernikahan saya? Pak Arif tidak langsung menjawab. Ia menatap Tika cukup lama, lalu berkata, mengamankan hakmu bukan berarti menyerang siapapun. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Langkah ini akan menimbulkan reaksi. Tika menunduk. Di kepalanya, wajah Bima terlintas, dingin dan penuh tuduhan. Wajah Bu Ratna yang tajam, siap menilai. Ia membayangkan rumah itu aman di tangannya, tapi juga membayangkan pernikahan yang makin menjauh. Kalau saya tidak melakukan apa-apa? Tanya Tika lagi, nyaris berbisik. Pak Arif menutup map. Maka kamu menyerahkan semuanya. Dan dari pengalaman saya, penyerahan yang dipaksakan jarang berakhir adil. Kata-kata itu menekan dada Tika. Ia mengangguk pelan, menandatangani beberapa surat awal, bukan pelepasan, melainkan permohonan pengecekan ulang. Tangannya gemetar saat pena menyentuh kertas. Ini bukan langkah besar, tapi cukup untuk mengubah arah. Keluar dari kantor, Maya sudah menunggu di kafe kecil seberang jalan. Begitu melihat Tika, ia langsung berdiri. Gimana? Tanyanya. Tika duduk, bahunya terasa berat. Sertifikatnya bisa diamankan atas namaku. Maya menarik napas, bukan lega, melainkan waspada. Terus. Aku takut, jawab Tika jujur. Takut kalau aku memilih rumah, aku kehilangan pernikahanku. Maya menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tik, kamu tidak sedang memilih rumah. Kamu sedang memilih dirimu sendiri. Tika mengangkat wajahnya. Tapi mereka akan bilang aku egois. Perusak keluarga. Kalau mempertahankan diri dianggap merusak, balas Maya tegas, mungkin yang rusak itu bukan kamu. Kalimat itu membuat mata Tika panas. Ia menahan air mata, bukan karena sedih semata, tapi karena kebenaran yang mulai terasa jelas. Selama ini, ia memikul tanggung jawab menjaga harmoni seorang diri, sementara yang lain bebas menekan. Bagaimana kalau Bima pergi?
Tanyanya lirih. Maya menggenggam tangannya. Pernikahan yang sehat tidak runtuh hanya karena satu pihak ingin adil. Dan kalau runtuh, kamu harus bertanya, apa yang sebenarnya kamu pertahankan? Pertanyaan itu terus bergema bahkan setelah mereka berpisah. Tika pulang dengan langkah ragu. Di rumah, suasana masih dingin. Tidak ada pesan dari Bima. Tidak ada tanda bahwa pembicaraan kemarin akan diulang dengan cara lebih baik. Malam turun pelan. Tika duduk sendirian di ruang tamu, memandangi dinding yang penuh foto-foto lama. Ia menyadari betapa banyak kenangan di rumah itu, bukan hanya bahagia, tapi juga diam-diam menyakitkan. Ia membuka tas, mengeluarkan salinan surat dari Pak Arif. Kertas itu terasa berat di tangannya. Mengamankan sertifikat berarti membuka konflik yang lebih besar. Tapi tidak mengamankannya berarti kembali menyerahkan hidupnya. Tika menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Lalu ia membuat keputusan kecil yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menyimpan surat itu di laci yang terkunci, bukan dibuang, bukan diserahkan. Keputusan untuk menunda sekaligus bersiap. Tekanan batin itu belum pergi. Justru semakin nyata. Karena kini, Tika tahu, apapun langkah berikutnya, tidak ada jalan yang benar-benar aman. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Meski langit tampak biasa saja. Tika berdiri di dekat jendela ruang tamu, menatap halaman rumah yang rapi namun terasa asing. Setelah pertemuannya dengan Pak Arif, ada satu hal yang tak bisa lagi ia sangkal. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi bagian dari dirinya. Namun ketenangan yang ia coba bangun sejak pagi terasa rapuh, seolah menunggu sesuatu untuk runtuh. Ponsel di tangannya bergetar. Nama Maya muncul di layar, disertai nada dering yang jarang ia gunakan. Jantung Tika berdetak lebih cepat sebelum ia sempat mengangkatnya. Tik, Roni, adiknya Bima, yang sering mondar-mandir itu. Suara Maya terdengar cepat, menahan napas. Aku dengar dia sudah mulai ngomong ke orang luar soal harga rumah. Tika terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Selama ini ia tahu Roni ikut campur. Tapi mendengar bahwa pembicaraan itu sudah keluar rumah membuat napasnya tercekat. Rumah ini, hidupnya, sedang diperjualbelikan di luar kendalinya. Maksud kamu, orang luar? Suara Tika lirih, hampir tak terdengar. Lingkungan sekitar. Bahkan katanya ada yang sempat tanya ke agen. Tik, ini sudah bukan urusan keluarga lagi. Jawab Maya, tegas namun khawatir. Telepon ditutup dengan cepat. Tika menurunkan ponselnya perlahan, seolah benda itu tiba-tiba menjadi terlalu berat. Ia menatap ruang tamu yang sunyi, kursi-kursi empuk yang dulu ia pilih dengan hati-hati, tirai mahal yang dibeli dari uang yang bahkan tak pernah ia kelola sendiri. Ada rasa malu yang menyusup, dingin dan menusuk. Bukan karena gosip itu sendiri, tapi karena ia merasa martabatnya sedang dipermainkan. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, Tika melihat Roni turun dengan gaya santai, ponsel masih menempel di telinganya. Ia tertawa kecil, langkahnya ringan seolah membawa kabar baik, bukan bagi Tika. Ya, kisarannya segitu. Lokasinya strategis, ujar Roni keras-keras sebelum mematikan panggilan. Begitu masuk, ia bahkan tak menoleh pada Tika. Ngapain kamu bicara soal rumah ke orang luar? Tika akhirnya bersuara. Nada suaranya tenang, tapi di dalam dadanya ada gemetar yang ia tahan mati-matian. Roni mengangkat bahu. Biar cepat laku. Ini kan demi kebaikan bersama, katanya enteng. Kak Bima juga mau begitu. Kebaikan siapa? Tika menatapnya tajam. Kamu tahu rumah ini masih kami tempati. Kamu tahu ini belum ada keputusan. Roni tertawa pendek, sinis. Keputusan apa lagi? Dari awal juga kamu cuma ikut nama. Yang penting rumah ini jadi uang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Tika duga. Ia merasa wajahnya memanas, bukan karena marah semata, tapi karena penghinaan yang diucapkan begitu terang-terangan. Ia ingin membalas, ingin berteriak, namun yang keluar hanya napas berat. Tak lama, Bima muncul dari kamar, seolah sengaja menunggu momen itu. Ada apa? Tanyanya. Meski sorot matanya menunjukkan ia sudah tahu. Roni ngomong ke orang luar soal rumah. Jawab Tika. Tanpa izin. Bima menghela napas,
Ekspresinya berubah dingin. Kenapa kamu ribut soal itu? Kita kan memang mau jual. Jangan bikin malu keluarga sendiri. Kata malu itu membuat Tika tersentak. Ia memandang Bima, mencari sisa empati yang dulu ia kenal, tapi yang ia temukan hanya pembenaran diri. Untuk pertama kalinya, Tika benar-benar melihat pola itu dengan jelas. Setiap kali ia bicara, suaranya dipatahkan. Setiap kali ia keberatan, ia dituduh berlebihan. Ia teringat bisik-bisik di acara arisan, tatapan tetangga yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sebagai istri Bima, tapi sebagai perempuan yang butuh uang, hingga rumahnya dijual. Rasa malu itu berubah menjadi tekad kecil yang berbahaya. Tekad untuk tidak lagi diam. Tanpa berkata apa-apa, Tika melangkah ke kamar. Ia menutup pintu pelan, bersandar di sana, dan menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat ia membuka kembali ponsel, mengetik pesan singkat untuk Maya. Aku akan hadapi ini. Jangan biarkan mereka bicara sendirian. Saat ponsel itu terkirim, Tika tahu satu hal telah berubah. Ia belum tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi untuk pertama kalinya, ia memilih tidak mundur. Di balik pintu kamar, suara keluarga Bima masih terdengar samar, dan tekanan batin itu kini menuntut keberanian yang tak bisa lagi ia tunda. Pagi itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Tika bangun dengan sisa ketegangan semalam yang belum luruh, dadanya masih berat oleh suara-suara yang menembus dinding kamar. Ia melangkah ke dapur dengan langkah pelan, berharap kesibukan kecil, menyeduh teh, merapikan meja, bisa menahan gelombang cemas yang terus naik. Namun sebelum air mendidih, suara Bima sudah memanggilnya dari ruang tamu, keras dan tak sabar. Tik, sini. Nada itu membuat punggung Tika menegang. Ia berjalan keluar, menemukan Bima berdiri dengan ponsel di tangan, rahangnya mengeras. Di layar, Tika sempat menangkap kilasan pesan. Angka-angka, janji temu, kata buyer. Ia tahu apa yang akan datang. Kamu tahu berapa kali aku harus jelasin ke orang-orang karena kamu. Bima memulai tanpa basa-basi. Penjualan jadi lambat karena sikap kamu yang ribet. Tika menelan ludah. Aku cuma minta prosesnya jelas. Jawabnya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Ini rumah yang kita tempati. Justru itu, potong Bima, mendengus. Kita butuh cepat. Kamu nggak paham urusan begini. Dari dulu juga begitu, tinggal ikut saja. Kata-kata itu mengiris, tapi kali ini Tika tidak menunduk. Sejak gosip beredar, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan keberanian besar, melainkan keteguhan kecil yang menolak padam. Ia menarik napas, mengingat nasihat Maya dan penjelasan Pak Arif yang terucap hati-hati namun tegas. Bima, katanya pelan, rumah ini bukan sepenuhnya milik kamu. Hening jatuh di antara mereka. Bima mengerjap, seolah tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Lalu ia tertawa, pendek, meremehkan, seperti orang dewasa yang mendengar anak kecil mengigau. Lucu, katanya. Dari mana kamu dapat ide itu? Tika merasakan panas di wajahnya, bukan malu, melainkan dorongan untuk berdiri tegak. Dana pembelian rumah ini berasal dari warisan ayahku, ujarnya. Dan ada hal-hal yang... Bima menyela sambil mengibaskan tangan. Itu cerita lama. Uang sudah jadi rumah. Sertifikat diurus keluarga. Jangan cari-cari alasan buat menghambat. Kata keluarga kembali dipakai untuk menutup mulutnya. Tika ingin berteriak bahwa ia juga keluarga, bahwa tubuhnya gemetar bukan karena lemah, melainkan karena terlalu lama dipaksa diam. Namun yang keluar justru kalimat yang ia susun dengan susah payah. Aku tidak menghambat, katanya. Aku menjaga hakku. Bima tertawa lagi, kali ini lebih keras. Hak. Ia melangkah mendekat, sorot matanya tajam. Kamu pikir kamu bisa mengubah apa? Aku yang pegang kendali. Orang-orang percaya padaku. Di ambang pintu, Bu Ratna muncul sekilas, mendengar potongan percakapan, lalu menghilang tanpa berkata apa-apa, kehadiran yang cukup untuk menambah tekanan. Tika merasa dinding rumah ini menutup rapat, seperti kotak yang dirancang untuk menekan suara dari dalam. Aku cuma minta kamu berhenti bergerak tanpa persetujuanku, kata Tika. Kini suaranya sedikit bergetar. Setidaknya sampai semuanya jelas. Tidak,
Jawab Bima cepat. Kamu yang harus berhenti bikin masalah. Kalimat itu mengakhiri percakapan, tapi tidak memadamkan api di dada Tika. Saat Bima kembali sibuk dengan ponselnya, ia menyadari sesuatu yang pahit. Pengakuannya barusan bukan senjata, melainkan pemantik. Bima tidak takut. Ia menertawakan klaim itu karena yakin kekuasaan masih di tangannya. Siang merambat pelan. Tika menyendiri di kamar, menatap berkas-berkas lama yang ia simpan tanpa benar-benar memahami isinya dulu. Ia teringat hari-hari ketika ia menandatangani dokumen dengan percaya penuh, ketika suara Bima terdengar meyakinkan, ketika kata formalitas membuatnya merasa aman. Kini, ingatan itu terasa seperti jebakan halus yang ditutup senyum. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya. Kamu sudah bilang ke Bima. Tika mengetik balasan singkat. Sudah. Dia menertawakan. Balasan Maya datang cepat. Itu wajar. Orang yang merasa berkuasa selalu begitu. Yang penting kamu tahu apa yang kamu pegang. Kalimat itu menenangkan sekaligus menakutkan. Mengetahui berarti harus memilih. Mengetahui berarti tak bisa kembali ke ketidaktahuan yang nyaman. Tika menutup mata, merasakan detak jantungnya yang cepat, lalu mengambil keputusan kecil, berisiko, tapi perlu. Ia menyusun pesan baru, kali ini ke Pak Arif. Pak, saya ingin bertemu lagi. Ada hal yang perlu saya pastikan segera. Saat pesan itu terkirim, Tika tahu ia baru saja melangkah ke wilayah yang akan membuat segalanya lebih sulit. Di ruang tamu, tawa Bima terdengar samar dari panggilan telepon lain. Yakin, percaya diri, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan. Tika berdiri dari ranjang, merapikan napasnya. Tekanan batin itu belum reda, tapi kini ia bergerak, perlahan, diam-diam, ke arah yang tak lagi bisa ia hentikan. Pagi itu Tika melangkah keluar dari kantor notaris dengan map coklat di tangannya. Udara terasa lebih ringan, meski dadanya belum sepenuhnya lega. Di dalam map itu tersimpan lembaran yang selama ini menjadi sumber kecemasan dan harapan sekaligus. Sertifikat rumah yang kini statusnya telah diamankan atas namanya. Pak Arif berdiri di ambang pintu, menatap Tika dengan raut serius namun menenangkan. Semua sesuai prosedur, ujar Pak Arif tadi, suaranya terukur. Tidak ada yang bisa menjual tanpa persetujuan kamu. Kalimat itu terngiang kembali di benak Tika saat ia duduk di dalam mobil. Ada rasa aman yang baru ia kenal, bukan euforia, melainkan kepastian yang membuat pundaknya sedikit mengendur. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan lain. Bagaimana reaksi Bima dan keluarganya ketika mengetahui langkah ini? Tika menatap map itu lama-lama, lalu menyimpannya di tas dengan hati-hati, seolah menyimpan rahasia yang rapuh. Sesampainya di rumah, suasana masih tenang. Tika mencoba mengisi pagi dengan rutinitas sederhana, menyapu halaman, menyiram tanaman, seperti upaya menormalkan hidup yang terus berguncang. Ia tahu ketenangan ini tidak akan lama. Dan firasat itu terbukti benar. Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan pagar. Tika mengangkat kepala, melihat Bu Ratna turun lebih dulu, diikuti Roni dan dua orang asing. Sepasang pria dan wanita berpakaian rapi, wajah mereka memancarkan rasa ingin tahu yang tak berusaha disembunyikan. Jantung Tika berdegup keras. Ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini rumahnya, kata Roni lantang, seolah sedang memamerkan sesuatu yang sudah pasti. Bu Ratna tersenyum tipis pada calon pembeli itu, senyum yang sering ia pakai untuk menutupi niat. Tika melangkah cepat ke pintu, berdiri di ambang dengan tubuh menegang. Saat Bu Ratna hendak masuk, Tika mengangkat tangannya. Maaf, katanya tegas. Tidak ada janji temu hari ini. Bu Ratna terhenti, ekspresinya berubah dingin. Tika, jangan berlebihan. Mereka cuma mau lihat-lihat. Tanpa izin saya, balas Tika, suaranya tetap terjaga meski jantungnya berlari. Rumah ini belum dijual. Roni mendengus. Kamu nggak bisa begitu. Kita sudah atur semuanya. Kita. Tika menatapnya lurus. Saya tidak pernah menyetujui ini. Calon pembeli itu saling berpandangan, jelas tidak nyaman. Salah satunya mencoba tersenyum. Kami diberitahu rumah ini siap dilepas. Bu Ratna melirik Tika dengan tajam. Kamu mempermalukan keluarga sendiri, bisiknya keras. Ini tamu. Kata tamu itu terasa ironis.
Tika berdiri di rumahnya sendiri, namun diperlakukan seperti penghalang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat map di tasnya, mengingat suara Pak Arif yang tenang. Ketakutannya masih ada, tapi kini ia punya pegangan. Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun, kata Tika, suaranya bergetar namun jelas. Tapi saya tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa persetujuan saya. Roni melangkah maju, nada suaranya meninggi. Jangan sok berkuasa. Kak Bima juga setuju. Kalau begitu, jawab Tika pelan, suruh Bima bicara langsung. Bukan membawa orang asing ke sini. Bu Ratna mendengus, lalu berbalik ke calon pembeli. Maafkan ini. Ada sedikit kesalahpahaman, katanya dengan senyum dipaksakan. Saat mereka mundur, Tika merasakan kaki-kakinya melemah. Ia menutup pintu perlahan, bersandar sejenak di sana. Di balik pintu, suara langkah menjauh terdengar seperti gema keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia tahu penolakannya barusan bukan sekadar menolak tamu. Ia menolak dominasi yang selama ini menekan. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Nama Bima muncul. Tika menatap layar itu beberapa detik sebelum mengangkat. Kamu keterlaluan. Suara Bima langsung menghantam. Kenapa kamu usir orang-orang itu? Aku menjaga rumah ini, jawab Tika, berusaha menahan gemetar. Aku berhak. Berhak menurut siapa? Bima membalas tajam. Kamu bikin semua jadi rumit. Telepon terputus sebelum Tika sempat menjawab. Ia berdiri di ruang tamu yang kini terasa kosong, namun tidak lagi hampa. Ada ketegangan baru yang mengisi udara, ketegangan yang lahir dari keberaniannya berkata tidak. Tika melangkah ke meja, membuka tasnya, dan mengeluarkan map coklat itu. Ia menatapnya lama, lalu menyimpannya di laci yang bisa ia kunci. Tindakan kecil, tapi syarat makna. Di luar, dunia mungkin menganggapnya penghalang, tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai berdiri tegak. Malam nanti pasti akan membawa konsekuensi. Tika tahu itu. Namun saat ia mengunci laci dan memegang kuncinya erat-erat, ia juga tahu satu hal lain. Untuk pertama kalinya, ia menjaga ambang hidupnya sendiri, dan tidak ada jalan kembali tanpa pertarungan yang lebih besar. Malam itu rumah terasa seperti menahan napas. Sejak insiden siang tadi, Tika bergerak pelan di dalam ruang-ruang yang dulu ia kenal akrab, kini terasa penuh bayangan. Setiap langkah mengingatkannya pada ambang yang ia jaga, pintu yang ia tutup dengan sadar, keputusan yang ia ambil tanpa izin siapapun. Ketegangan belum mereda, justru mengental, menunggu pecah. Ketika bel berbunyi, Tika tahu ini bukan kunjungan biasa. Ia membuka pintu dan mendapati Pak Arif berdiri di sana, map tebal di tangannya, wajahnya serius namun tenang. Di belakangnya, Bima sudah berada di ruang tamu, berdiri dengan tangan bersilang, rahangnya mengeras. Bu Ratna dan Roni duduk bersebelahan di sofa, sikap mereka kaku, mata mereka mengawasi Tika seperti hakim yang menunggu vonis. Terima kasih sudah datang, Pak, ujar Tika, memberi jalan. Suaranya terkendali, meski jantungnya berdegup keras. Pak Arif mengangguk singkat. Saya diminta menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman lebih lanjut. Bima mendengus. Saya tidak butuh penjelasan, katanya cepat. Ini rumah saya. Pak Arif meletakkan map di meja, membuka dengan gerakan terukur. Justru karena itu saya hadir, ucapnya. Agar kita bicara berdasarkan fakta hukum. Kalimat itu membuat ruangan senyap. Tika berdiri sedikit menjauh, punggungnya lurus, tangannya saling menggenggam. Ia merasakan ketegangan merambat dari lantai ke dadanya. Berdasarkan akta dan sumber dana pembelian, lanjut Pak Arif, rumah ini dibeli dari dana warisan almarhum ayah Tika. Kepemilikan atas properti ini tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Tika. Bima tertawa pendek, refleks. Omong kosong. Nama saya ada di dokumen. Ada, sahut Pak Arif, tenang. Namun bukan sebagai pemilik dominan. Hak Anda terbatas. Tanpa persetujuan Tika, tidak ada penjualan yang sah. Kata terbatas menggantung di udara. Tika melihat perubahan di wajah Bima, tawa yang terhenti, sorot mata yang goyah sesaat sebelum berganti kilatan marah. Ia seperti baru menyadari lantai yang ia pijak tidak sekuat yang ia kira. Ini tidak masuk akal,
Bima membantah. Saya suaminya. Saya yang urus semuanya. Peran dalam rumah tangga tidak otomatis menentukan kepemilikan hukum, jawab Pak Arif. Itulah sebabnya prosedur ada. Roni menyela, nada suaranya meninggi. Jadi semua rencana batal gara-gara dia. Ia menunjuk Tika tanpa menoleh. Bu Ratna menghela napas keras. Kamu tega, Tika. Membuat anak saya terlihat seperti tidak punya kuasa. Kata-kata itu menghantam, tapi Tika tidak mundur. Ada rasa bersalah yang mencoba menyelinap, bekas luka lama, namun ia menahannya. Ia mengingat hari-hari ketika suaranya diredam, ketika keputusan dibuat tanpa dirinya. Ia mengingat map coklat itu, kunci laci, dan keberanian kecil yang ia kumpulkan setahap demi setahap. Tidak ada yang saya buat-buat, kata Tika pelan, menatap Bu Ratna. Saya hanya memastikan yang benar. Bima melangkah maju, wajahnya memerah. Kamu pikir ini akan berhenti di sini? Katanya, suaranya naik. Kamu mempermalukan saya di depan keluarga. Pak Arif menutup map perlahan. Saya sudah menyampaikan yang perlu. Keputusan berikutnya ada pada Anda semua, ujarnya, lalu menatap Tika singkat, pandangan yang menguatkan tanpa perlu kata. Ketika Pak Arif pamit, ruangan kembali diisi amarah yang belum menemukan jalan keluar. Bima mengusap wajahnya, berjalan mondar-mandir. Mereka tidak akan berhenti, katanya, lebih pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan ini. Tika merasakan dingin merayap di punggungnya. Amarah Bima bukan ledakan sesaat. Itu penyangkalan yang mencari sasaran. Ia tahu fase ini berbahaya. Ketika ego runtuh dan berusaha bangkit dengan cara apapun. Bima, ucap Tika, memilih kata dengan hati-hati. Kita bisa bicarakan ini tanpa menyerang. Bima berhenti, menatapnya dengan mata yang keras. Terlambat, katanya. Kamu sudah memilih. Kalimat itu menancap. Tika menahan napas, menyadari bahwa klarifikasi hukum yang barusan bukan akhir, melainkan awal dari perlawanan yang lebih kasar. Bu Ratna bangkit dari sofa, menarik Roni pergi dengan wajah dingin, meninggalkan jejak ketegangan yang menggantung. Ketika rumah kembali sepi, Tika berdiri sendiri di ruang tamu. Ia merasakan kelelahan yang dalam, namun di baliknya ada kepastian yang tak bisa ditarik kembali. Ia membuka laci, memastikan map itu masih aman, lalu menguncinya lagi. Tindakan kecil yang kini terasa seperti perisai. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya singkat. Kamu aman. Tika mengetik balasan. Untuk sekarang. Tapi aku harus siap. Ia meletakkan ponsel, menatap pintu yang tertutup. Di baliknya, dunia keluarga yang ia kenal sedang retak. Tekanan batin belum reda, bahkan kian berat. Namun satu keputusan kecil telah ia ambil malam ini. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerahkan kendali atas dirinya sendiri lagi. Pagi datang dengan langkah berat. Sisa ketegangan semalam masih menggantung di udara rumah, seperti debu halus yang tak terlihat namun mengendap di dada. Tika bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang dengan mata terbuka, mendengarkan suara napasnya sendiri. Kejelasan hukum yang dibawa Pak Arif telah mengguncang fondasi rumah tangganya, bukan memberi damai, melainkan membuka pintu pada tuduhan dan amarah yang kini siap tumpah. Belum sempat ia menyeduh teh, pintu depan diketuk keras. Ketukan itu bukan permintaan, melainkan perintah. Tika berjalan pelan, membuka pintu, dan mendapati Bu Ratna berdiri dengan wajah tegang, Roni di belakangnya. Tanpa menunggu undangan, Bu Ratna melangkah masuk, matanya menyapu ruang tamu seolah mencari bukti kejahatan. Jadi ini semua rencanamu? Suara Bu Ratna dingin, menusuk. Kamu menjebak keluarga kami. Kata menjebak membuat Tika terhenyak, namun ia tidak membalas. Ia berdiri tegak, tangan terlipat di depan, memilih mendengar. Selama ini, ia selalu tergesa membela diri, dan selalu kalah. Kali ini, ia menahan lidahnya. Kamu pura-pura bodoh, lanjut Bu Ratna. Diam-diam urus sertifikat, bawa notaris, lalu bikin Bima terlihat seperti orang tak punya apa-apa. Roni menyeringai tipis, lalu menambahkan dengan nada yang sengaja dibuat ringan. Kalau dari awal jujur, nggak akan serumit ini. Sekarang semua orang mikir keluarga kita serakah. Tika merasakan panas menjalar ke lehernya.
Ia ingin berkata bahwa gosip itu justru bermula dari ulah Roni sendiri, dari langkah-langkah sembunyi yang dilakukan tanpa izinnya. Namun ia memilih diam. Dalam diam itu, ia mendengar sesuatu yang lebih jelas. Pola yang sama, menyudutkan, membalikan peran, menuntutnya merasa bersalah. Tak lama kemudian, Bima keluar dari kamar. Wajahnya kusut, matanya lelah namun menyimpan bara. "Ada apa lagi?" tanyanya singkat. Bu Ratna berbalik cepat. "Anakmu ini, istrimu, mempermainkan kita," katanya tajam. "Sekarang kau yang harus bertindak. Jangan biarkan dia menginjak keluarga kita." Roni mendekat ke Bima, suaranya lebih rendah, provokatif. "Kak, kamu kepala rumah tangga. Masa kamu biarkan dia atur semuanya? Kalau kamu tegas, dia pasti nurut." Kalimat itu menggantung, berbahaya. Tika menatap lantai, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ada ketakutan lama yang mencoba bangkit, ketakutan pada nada perintah, pada tekanan yang dibungkus legitimasi keluarga. Namun bersama ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, keteguhan yang perlahan mengeras. "Tik," Bima memanggil, suaranya datar. "Kamu dengar mereka. Kamu bikin ini sulit." Tika mengangkat kepala. Untuk sesaat, ia menatap Bima, bukan dengan permohonan, melainkan pengamatan yang jernih. Ia melihat kebingungan yang berusaha disembunyikan dengan amarah, ego yang terluka mencari kambing hitam. Ia tahu, jika ia berbicara sekarang, kata-katanya akan dipelintir. "Aku dengar," jawab Tika singkat. Jawaban itu membuat Bu Ratna tersentak. "Dengar?" Ia mengulang, sinis. "Kamu diam saja? Itu tanda kamu bersalah." Tika menggeleng pelan. "Tidak," katanya lembut. "Aku diam karena aku tahu apa yang aku lakukan." Roni tertawa pendek. "Percaya diri sekali." "Bukan percaya diri," Tika membalas, masih tenang. "Aku hanya tidak mau berdebat." Keheningan jatuh. Bima menatapnya, seolah mencari celah untuk menekan, tapi tidak menemukannya. Bu Ratna mendengus, kecewa. "Sikapmu itu yang bikin orang muak." Mereka pergi tak lama kemudian, meninggalkan ruang tamu yang kembali sunyi. Tika berdiri di sana, lututnya terasa lemah, namun punggungnya tetap lurus. Ia menutup pintu, menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Diam yang ia pilih barusan bukan menyerah, itu penanda arah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya. Mereka datang lagi. Tika mengetik perlahan. "Iya, aku diam." Balasan Maya cepat. Kadang diam itu cara paling kuat. Tika tersenyum tipis. Ia menatap sekeliling rumah, tempat yang kini menjadi medan pertempuran batin. Ia tahu tekanan akan meningkat, provokasi akan lebih kasar. Namun di balik semua itu, keputusan batinnya menguat. Ia tidak akan dipancing untuk menyerahkan kendali. Ia akan menunggu momen yang tepat, menjaga batas, dan bersiap untuk langkah berikutnya. Di dalam diamnya, Tika berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Siang itu belum sepenuhnya tenang ketika gema keributan pagi masih terasa di dinding rumah. Tika membersihkan meja dengan gerakan berulang, bukan karena kotor, melainkan untuk menenangkan pikirannya. Diam yang ia pilih kemarin menyisakan jejak, bukan kelegaan, melainkan kesiagaan. Ia tahu, setiap pertengkaran yang terdengar di rumah ini tak pernah benar-benar berhenti di sini. Di luar pagar, Dini berdiri lebih lama dari biasanya. Tika mengenalnya sebagai tetangga yang ramah di permukaan, dengan mata yang selalu ingin tahu. Dari balik tirai, Tika menangkap sorot tatapan Dini yang mengarah ke halaman, ke pintu, ke jendela, seolah mencari sisa-sisa drama yang bisa dipungut. Saat ponsel Dini terangkat, jari-jarinya bergerak cepat, Tika merasakan firasat buruk. Tak lama kemudian, bisik-bisik mulai beredar seperti angin panas. Di grup lingkungan, potongan cerita menyebar, tidak utuh, tidak adil. Ada yang menulis tentang pertengkaran keluarga, ada yang menambahkan asumsi tentang penjualan rumah yang gagal, ada pula yang menyelipkan kalimat bernada simpati palsu. Nama Tika muncul di sana, dibingkai sebagai istri yang keras kepala, sebagai penyebab kekacauan. Ponsel Tika bergetar bertubi-tubi. Ia tidak membuka satupun. Tangannya dingin, namun kepalanya terasa jernih.
Ini bukan pertama kalinya ia menjadi bahan pembicaraan, hanya kali ini sorot lampu lebih terang. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa ketakutan lamanya, takut dinilai, takut ditolak, kembali mengetuk. Sore menjelang ketika Bima pulang dengan wajah gelap. Ia melempar kunci ke meja, suaranya beradu keras. "Kamu lihat ini," katanya, mengangkat ponsel dengan layar menyala. "Semua orang nonton kita." Tika menatap layar sekilas. Potongan cerita yang sama, ditambah komentar-komentar yang menghakimi. "Aku tidak menyebarkannya," katanya pelan. "Tidak penting," balas Bima cepat. "Yang penting aku dipermalukan. Mereka menertawakan aku." Kata aku menggantung, berat. Tika melihat bagaimana rasa malu itu menekan Bima, bukan sebagai penyesalan, melainkan kemarahan yang mencari sasaran. Ia ingat kalimat-kalimat lama, saat ia diminta menahan diri demi citra keluarga, demi nama baik. Saat itu, ia menurut. Kali ini, ia hanya berdiri. "Ini akibat sikapmu," Bima melanjutkan. "Kamu bikin semua orang mikir aku tidak berkuasa." Tika merasakan denyut di pelipisnya, namun ia tidak membalas. Ia menyadari sesuatu yang pelan-pelan terangkai. Rasa malu Bima di depan umum adalah cermin dari rasa takutnya sendiri. Takut kehilangan kendali, takut dilihat apa adanya. Dan di balik itu, ada ketakutannya sendiri yang lama tersembunyi. "Aku capek," kata Bima, suaranya turun. "Aku tidak mau jadi bahan gosip." Tika mengangguk kecil. "Aku juga," jawabnya jujur. Kejujuran itu membuat Bima terdiam sesaat, lalu memalingkan wajah. Ia pergi ke kamar tanpa kata lain, meninggalkan Tika di ruang tamu yang kembali sunyi. Tika duduk perlahan. Pikirannya berputar, mengurai benang-benang emosi yang selama ini kusut. Ia teringat masa-masa awal pernikahan, ketika ia menyesuaikan diri tanpa henti, menahan pendapat, menelan keberatan, demi diterima. Demi dianggap bagian. Ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini bukan pada kehilangan rumah, melainkan pada kehilangan penerimaan. Ia takut dicap egois, takut disebut istri durhaka, takut tidak disukai. Dan ketakutan itu membuatnya diam terlalu lama. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya muncul. Lingkungan mulai ramai. "Kamu baik-baik saja?" Tika mengetik balasan dengan jari mantap. "Aku mengerti sekarang. Aku takut bukan karena mereka, tapi karena ingin diterima." Balasan Maya datang dengan cepat. "Kesadaran itu mahal. Jangan lepaskan." Malam turun perlahan. Di luar, suara obrolan tetangga masih terdengar samar. Tika berdiri, menutup tirai, lalu mematikan lampu ruang tamu. Ia melangkah ke kamar, menatap dirinya di cermin. Wajah itu terlihat lelah, tapi ada ketegasan baru di mata. Ia mengambil napas panjang. Penerimaan yang ia kejar selama ini datang dengan syarat. Diam, mengalah, meniadakan diri. Kini ia tahu, syarat itu tidak adil. Kesadaran ini tidak membuat beban lebih ringan, justru menambah tanggung jawab. Karena setelah tahu, ia tidak bisa kembali pura-pura tidak tahu. Tika meraih ponselnya, membuka catatan singkat, dan menuliskan satu kalimat. "Aku akan bicara ketika waktunya tepat." Keputusan kecil, namun berisiko, karena bicara berarti menantang arus yang sudah terbentuk. Di balik pintu kamar, suara Bima bergerak gelisah. Di luar rumah, gosip terus berputar. Dan di dalam diri Tika, ketakutan lama berubah bentuk, bukan lagi penghalang, melainkan penanda bahwa ia siap melangkah ke tahap berikutnya, apapun konsekuensinya. Malam itu tidak menawarkan keheningan. Sisa-sisa bisik lingkungan masih melekat di udara, seolah dinding rumah ikut mendengar dan menunggu. Tika duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, napasnya teratur. Sebuah ketenangan yang lahir dari keputusan, bukan dari damai. Kesadaran yang ia dapatkan kemarin tidak memudar. Ia justru mengeras, menjadi tulang punggung. Bima berdiri di dekat jendela, membelakangi Tika. Ia menggeser tirai sedikit, menatap halaman gelap. Bahunya tegang. Sejak pulang sore tadi, mereka belum benar-benar bicara. Dan malam ini, Tika tahu, diam tidak lagi melindungi siapapun. "Bima," panggil Tika pelan, tapi jelas. Bima menoleh setengah, enggan. "Apa lagi?" Nada itu, ringkas,
mengandung kelelahan sekaligus peringatan, pernah cukup untuk membuat Tika mundur. Kali ini tidak. Kita harus bicara, kata Tika. Ia berdiri, melangkah satu langkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti memindahkan beban dari dadanya ke lantai, agar tak lagi menekan. Kalau soal gosip, aku sudah capek, Bima menghela napas. Aku tidak butuh ceramah. Ini bukan soal gosip, jawab Tika. Ini soal kita. Soal aku. Bima memutar tubuh sepenuhnya. Matanya menyipit. Kamu mau menyalahkan aku lagi? Tika menahan dorongan untuk menjelaskan dengan lembut, kebiasaan lama yang selalu berakhir sama. Ia memilih kejujuran yang rapi. Aku mau menyebutkan apa yang selama ini kamu lakukan. Manipulasi, tekanan, penghinaan. Kata-kata itu jatuh satu persatu, tidak teriak, tidak bergetar. Justru itu yang membuat Bima tersentak. Berlebihan, Bima mendengus. Aku hanya menjalankan peranku. Peran siapa? Tanya Tika, suaranya tetap datar. Kepala keluarga. Bima mengangguk cepat, seolah menemukan pijakan. Ya, aku kepala keluarga. Aku bertanggung jawab. Keputusan besar ada di tanganku. Kamu seharusnya mendukung, bukan melawan. Tika mengangguk kecil, bukan setuju, melainkan menandai. Dukungan bukan berarti aku harus diam saat direndahkan. Direndahkan. Bima tertawa singkat, pahit. Aku tidak pernah merendahkan kamu. Tika menatapnya lurus. Saat kamu bilang pendapatku tidak penting karena aku terlalu emosional. Saat kamu memutuskan sesuatu tentang rumah ini tanpa melibatkanku, lalu menyebutku penghambat. Saat kamu membiarkan ibumu menuduhku serakah dan kamu memilih diam. Itu penghinaan. Bima membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya memerah. Kamu membesar-besarkan. Itu dinamika keluarga. Bagi kamu, Tika membalas, itu dinamika. Bagiku, itu luka yang menumpuk. Hening mengisi ruang. Bima melangkah mendekat, jarak mereka menyempit. Aku melakukan itu demi kebaikan kita, katanya, suaranya lebih rendah, lebih mendesak. Kalau aku tidak tegas, keluarga ini berantakan. Berantakan bagi siapa? Tika bertanya. Bagi citramu? Atau bagi hidupku? Pertanyaan itu menggantung, menolak dijawab dengan dalih. Tika merasakan jantungnya berdetak keras, bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya mengizinkan dirinya berkata jujur. Ia menyadari betapa lama ia menukar suaranya dengan rasa aman palsu. Bima menggeleng. Kamu lupa posisimu. Kalimat itu, dulu, adalah palu. Sekarang, ia terdengar seperti gema dari ruang kosong. Aku tidak lupa, kata Tika. Aku hanya menolak definisi posisimu yang menghapusku. Jadi kamu melawan. Bima menatap tajam. Tika menggeleng pelan. Aku tidak tunduk. Itu pertama kalinya ia mengucapkannya dengan utuh, tanpa embel-embel permintaan maaf. Udara terasa berubah. Bima terdiam, lalu tertawa singkat yang pecah di ujung. Kamu pikir kamu bisa berdiri sendiri? Pertanyaan itu dulu akan merobohkannya. Kini, Tika menjawab dengan jujur yang belum selesai. Aku belajar berdiri tanpa menghilang. Bima berbalik, mengusap wajahnya. Kamu membuat aku terlihat buruk, katanya, suara menurun. Di depan orang. Di depan keluargaku. Dan kamu membuat aku mengecil bertahun-tahun, balas Tika. Di depan diriku sendiri. Hening kembali. Kali ini, Tika tidak mengisinya. Ia membiarkan Bima bergulat dengan retaknya dalih. Ia tahu konflik ini belum selesai, tidak malam ini. Tetapi ada garis yang telah ia tarik, dan garis itu tidak lagi goyah. Tika melangkah mundur, mengambil tas kecil dari lemari. Bima menoleh cepat. Mau kemana? Aku butuh ruang, kata Tika. Untuk malam ini. Jangan dramatis, Bima mendengus. Ini batas, Tika menjawab. Ia berhenti di ambang pintu, menoleh sekali lagi. Besok, kita bicara lagi. Dengan aturan yang berbeda. Ia melangkah keluar kamar, menutup pintu dengan pelan. Bukan membanting, bukan lari.
Keputusan kecil itu berisiko. Ia tahu, ruang bisa berubah menjadi jurang. Namun untuk pertama kalinya, Tika memilih risiko daripada kembali mengecil. Dan di lorong yang remang, langkahnya terdengar mantap, seolah rumah ini akhirnya mendengar suaranya. Pagi datang tanpa basa-basi. Cahaya menembus jendela ruang tamu, menyapu lantai marmer yang selama ini menjadi saksi bisu keputusan-keputusan yang bukan milik Tika. Sisa malam tadi masih melekat di dadanya. Ketegangan yang tidak lagi membuatnya gemetar, melainkan tegak. Ia berdiri di tengah rumah itu, napasnya teratur, seolah setiap tarikan adalah penegasan. Bima duduk di kursi dekat meja makan, ponsel di tangannya, wajahnya kusut oleh kurang tidur. Bu Ratna mondar-mandir, suara langkahnya tajam, seakan lantai berutang padanya. Roni berdiri di dekat pintu, gelisah, menatap keluar lalu kembali ke dalam, seperti mencari celah yang tidak ada. Tika memulai tanpa pengantar. Aku minta kalian meninggalkan rumah ini. Kalimat itu jatuh dengan tenang, tidak meninggi, tidak memohon. Keheningan yang menyusul terasa berat, seperti udara menahan napasnya sendiri. Bu Ratna berhenti melangkah. Apa? Suaranya meninggi seketika. Kamu mengusir kami. Aku meminta. Tika mengoreksi, tatapannya lurus. Hari ini. Bima bangkit setengah berdiri. Tika, jangan membuat keadaan semakin buruk. Keadaan sudah buruk sejak lama, jawab Tika. Aku hanya berhenti menutupinya. Bu Ratna melangkah mendekat, wajahnya memerah. Dasar tidak tahu diri, jeritnya. Kami keluarga. Kamu berani-beraninya. Bu, Tika memotong. Suaranya tetap terkendali. Keluarga tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak menguasai rumah orang lain. Kata orang lain itu menancap. Roni menggeser berat badannya, wajahnya pucat. Kak, kita bisa bicara baik-baik, katanya, suaranya kehilangan arah, seperti kompas yang berputar. Ini cuma salah paham. Tika menatap Roni, bukan dengan marah, melainkan dengan kejelasan. Kamu menyebarkan harga rumah ini. Kamu membawa orang luar tanpa izin. Itu bukan salah paham. Roni membuka mulut, menutupnya lagi. Tangannya mengepal lalu terlepas. Untuk pertama kalinya, ia tampak kecil. Bukan licik, bukan percaya diri, hanya tersesat. Bu Ratna menjerit lagi, lebih keras. Kamu menjebak kami. Dari awal kamu sudah merencanakan ini. Mengamankan sertifikat. Mempermalukan kami di lingkungan. Aku melindungi diriku, Tika membalas. Dan rumah ini. Bima melangkah maju, berdiri di antara mereka. Cukup, katanya, mencoba mengambil alih. Ini rumahku juga. Tika menggeleng pelan. Bima, kamu sudah dengar penjelasannya. Penjelasan bisa dipelintir. Bima membantah cepat. Aku suamimu. Aku kepala keluarga. Tika merasakan dorongan lama untuk meredakan, untuk mengalah demi damai palsu. Ia menahannya. Kepala keluarga bukan berarti penguasa. Dan rumah ini tidak berada di bawah kuasamu. Kalimat itu bukan tantangan, itu fakta. Dan fakta, ketika diucapkan tanpa emosi, punya daya paling kejam. Bima menatap Tika lama, seolah mencari retakan. Tidak ada. Kamu serius? Tanyanya. Suaranya menipis. Serius, jawab Tika. Bu Ratna menangis keras, air mata bercampur kemarahan. Aku dizalimi, teriaknya ke arah langit-langit. Anakku dipermalukan oleh perempuan ini. Tika tidak membalas. Ia membiarkan jerit itu lewat, tidak lagi menjadi duri yang harus ia cabut. Dalam diamnya, ia merasakan sesuatu berubah, bukan kemenangan, melainkan kelegaan yang rapuh namun nyata. Roni mendekat ke Bima, berbisik tergesa. Bang, kita bisa paksa. Tidak, potong Bima, suaranya tiba-tiba hampa. Ia menatap lantai, lalu menatap Tika lagi. Ada jeda, panjang, menyakitkan. Aku tidak punya kuasa. Pengakuan itu tidak dramatis. Justru kesederhanaannya yang membuatnya menghantam. Bahu Bima merosot, seolah beban bertahun-tahun runtuh sekaligus. Ia terlihat kehilangan, bukan hanya rumah,
melainkan peran yang selama ini ia pakai sebagai tameng. Tika menelan ludah. Ada empati yang mencoba muncul, kebiasaan lama yang ingin ia rawat. Ia mengakui perasaan itu, lalu menaruhnya di tempatnya. Aku tidak ingin melukai, katanya. Aku ingin aman. Bu Ratna tersedu-sedu, amarahnya berubah menjadi ratapan. Roni menatap sekeliling, mencari dukungan dari dinding, dari kursi, dari apapun, tidak ada yang menyambut. Ambil barang-barang kalian, lanjut Tika. Aku beri waktu 1 jam. Bima mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Roni bergerak lebih dulu, langkahnya ragu. Bu Ratna masih menggerutu, tapi kakinya ikut melangkah, kalah oleh kenyataan. Saat mereka bergerak menuju kamar tamu, Tika berdiri sendiri di ruang tamu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena konsekuensi. Mengusir adalah tindakan, setelahnya ada gema. Ia tahu keputusan ini akan memantul, ke lingkungan, ke keluarga besar, ke sisa pernikahan yang menggantung. Ponselnya bergetar. Nama Maya muncul. Tika tidak mengangkatnya. Ia menatap pintu yang sebentar lagi akan tertutup, dan menyadari, hari ini ia mengambil kembali rumahnya, tetapi besok ia harus menghadapi apa yang tersisa. Ketika koper diseret keluar dan pintu akhirnya tertutup, Tika menghembuskan napas panjang. Sunyi merayap masuk, membawa tekanan baru, kesendirian yang dipilih, dan keberanian untuk menanggung akibatnya. Sunyi kembali mengisi rumah itu, bukan sunyi yang menekan seperti sebelumnya, melainkan sunyi yang jujur. Setelah pintu tertutup semalam, Tika tidur tanpa mimpi, untuk pertama kalinya sejak lama. Pagi menyapa dengan cahaya lembut yang jatuh di sudut ruang tamu, memantul di dinding yang kini terasa lebih luas. Tidak ada suara langkah asing, tidak ada desakan, tidak ada tuntutan. Tika duduk di sofa, memeluk lututnya. Ia menunggu rasa bersalah datang, seperti biasanya. Namun yang hadir justru keutuhan, tenang, sederhana, dan utuh. Ada bekas nyeri, tentu. Keputusan semalam bukan pisau yang bersih. Ia melukai ikatan, mematahkan kebiasaan, dan menutup pintu pada peran yang selama ini dikenalnya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa mengkhianati dirinya sendiri. Ia bangkit dan berjalan menyusuri rumah. Setiap langkah adalah pengenalan ulang. Meja makan yang dulu menjadi arena perintah, kini hanya meja. Tangga yang sering ia naiki dengan dada sesak, kini hening. Kamar tidur, ia berhenti sejenak. Tempat ia belajar mengecilkan suara hatinya, kini terasa asing. Ia membuka jendela, membiarkan udara masuk. Tidak semua luka perlu diingat dengan air mata. Beberapa cukup dengan membuka jendela. Ketukan pelan terdengar. Tika menoleh, jantungnya berdebar. Ia tidak berharap siapapun. Saat pintu dibuka, Maya berdiri dengan tas kecil di bahunya. Wajahnya tidak membawa senyum kemenangan, hanya kehadiran. Aku datang, kata Maya pelan. Tika mengangguk. Masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Maya tidak bertanya, tidak mengomentari rumah yang kini kosong dari konflik. Ia menuang air, mendorong gelas ke arah Tika. Tindakan kecil itu terasa seperti pernyataan. Aku di sini, tanpa agenda. Aku tidak tahu harus merasa apa, kata Tika akhirnya. Aku lega, tapi juga takut. Maya mengangguk, seolah kalimat itu sudah lama menunggu keluar. Keduanya bisa ada bersamaan, katanya. Kamu tidak perlu memilih. Tika menghela napas. Semalam aku mengusir mereka. Aku selalu takut jadi orang jahat. Kamu menetapkan batas, balas Maya. Itu bukan kejahatan. Keheningan turun lagi, kali ini hangat. Tika menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya. Aku baru sadar. Selama ini aku bukan takut kehilangan pernikahan. Aku takut tidak diterima. Maya tidak menyangkal. Dan sekarang? Sekarang aku tahu penerimaan yang menghapus diriku bukan penerimaan. Kalimat itu tidak terdengar heroik. Ia lahir dari kelelahan panjang. Maya tersenyum kecil, bukan puas, melainkan lega. Mereka berjalan keluar ke teras. Matahari naik pelan. Lingkungan tampak sama, tetangga, pagar, jalan kecil, namun rasanya berbeda. Tika menyadari, gosip mungkin belum selesai.
Tuduhan mungkin menyusul. Namun ketakutan itu tidak lagi memerintah. Bagaimana dengan Bima? Tanya Maya. Hati-hati. Tika terdiam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu apa yang tidak akan kulakukan. Ia menatap rumah itu. Bukan sebagai bangunan. Bukan sebagai nilai jual. Aku tidak akan menyerahkan hidupku lagi. Maya menepuk bahunya. Pemulihan bukan pesta, katanya. Ini proses. Tika tersenyum tipis. Aku siap. Siang menjelang. Tika masuk kembali, membuka map dokumen di meja. Sertifikat rumah terletak rapi, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai bukti. Ia menutup map itu, menaruhnya di laci. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu menatapnya berulang-ulang untuk meyakinkan diri. Maya bersiap pamit. Telepon aku kapanpun, katanya. Tika mengangguk. Terima kasih sudah tidak menyuruhku merayakan. Maya tersenyum. Hari ini bukan tentang perayaan. Setelah pintu tertutup, Tika berdiri di tengah ruang tamu. Ia menutup mata sejenak, merasakan lantai di bawah kakinya, dinding di sekelilingnya. Rumah ini menyimpan sejarah, baik dan buruk, tetapi kini ia memilih maknanya sendiri. Ia mengambil napas panjang. Ada keputusan kecil yang berisiko menunggu. Hidup sendirian, menghadapi hari esok tanpa peran lama, membangun ulang identitas. Tekanan itu nyata, namun tidak menakutkan. Ia membuka jendela lebih lebar. Tika menatap rumah itu sekali lagi, bukan sebagai aset, melainkan sebagai saksi. Bahwa ia berhak atas hidupnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya itu cukup. Kadang, luka terdalam bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang paling dekat dengan kita. Jika mempertahankan hubungan berarti kehilangan harga diri, maka keberanian untuk berkata cukup adalah bentuk paling jujur dari mencintai diri sendiri. Ingatlah, menetapkan batas bukan tanda durhaka, melainkan langkah untuk bertumbuh dan pulih. Terima kasih telah menemani perjalanan Tika dari diam menuju berani. Semoga kisah ini menguatkan langkah Anda untuk memilih hidup yang lebih adil bagi diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.